bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai memuji dan belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bertemu walaupun lewat video. Tuhan Yesus, tolong supaya virus corona yang ada di Indonesia dapat bisa cepat menghilang. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa dengan Kak Indra dan Kak Ping Ping dalam ibadah online Abi Jeltim. Nah, Kak Ping Ping, oh ya? Aku punya cerita loh. Apa tuh Kak Indra? Cuma ceritanya sedih sih. Aku lagi pergi ke mall nih. Terus waktu mau masuk ke mall, lihat ada security nahan orang untuk masuk. Wah? Terus saya dengerin, kenapa sih dia nggak boleh masuk ke mall? Oh ternyata gara-gara nggak pakai masker, Kaping. Lalu orangnya masuk atau enggak? Nggak masuk lah, dia pulang akhirnya, Kaping. Lebih kasihan lagi, Kaping. Apa tuh? Waktu saya pulang kerja nih, di jalan aku lihat, ini orang kok nyapu jalan ya. Terus saya dengar itu gara-gara itu nggak pakai masker, disuruh nyapu jalan. Ada yang lebih parah lagi. Apa tuh Kak? Didenda, Kaping. Kenapa sih begitu ya? Ya, Kak Indra nggak tahu tuh. Iya, nggak tahu lah. Nggak dengar berita gitu? Dengar apa sih? Kak Indra tahu nggak? Saat ini nih kita aja nih harus berhati-hati dan waspada. Soal? Sekarang ini kan sedang ada namanya wabah atau pandemi yang disebut dengan COVID itu loh. Kak, itu kalau lihat pengalamannya, aduh sangat geli sekali Kak. Banyak sekali pasien di sana, takut sekali Kak. Makanya pemerintah membuat satu aturan. Oh pemerintah? Iya, yang disebut bahasa kerennya tuh protokol. Kayaknya tahu nggak? Dalamnya apa aja protokol itu? Protokol itu adalah satu aturan yang harus ditaati. Contohnya nih ya, pemerintah membuat satu aturan untuk mengurangi penyebaran COVID. Apa aja ya? Pertama nih ya, harus memakai masker. Oh pantes. Yang kedua, nih harus rajin cuci tangan. Setiap hari dong ya? Bukan setiap hari Kak, setiap waktu. Mau makan harus cuci tangan, selesai ngapain harus cuci tangan. Nah yang ketiga, harus nih jaga jarak. Nggak boleh deket-deket, ngobrol juga kita nggak boleh deket-deket. Nah semuanya itu disebut dengan aturan atau protokol yang harus kita taati. Jadi nih ya Kak Indra ya, kalau Kak Indra nggak mau kena denda. Nggak mau. Mau masuk ke mall? Mau. Nggak mau ditangkap polisi? Nggak mau dong Ci. Nggak mau disuruh nyapu? Apalagi itu. Kalau Kak Indra nggak mau semua itu, maka Kak Indra harus nih. Apa itu? Apa Kak? Karena nggak tahu ini apa? Tangan ini. Iya. Terus? Tahu nggak apa Kak? Apa itu? Kakak masih nggak tahu juga. Enggak. Saya tanya sama adik-adik yang ada di rumah aja. Halo adik-adik semua yang di rumah, adik-adik tahu nggak kalau kakak begini nih huruf apa? Pinter. P. Kalau ini A. A
A, T. Apa adik-adik? Ya betul. Tuh kakak tahu nggak apa? Aku tahu Kak. Apa? Ulang coba. T, T, A, A, T. T. Taat. Ade, hebat Kak Indra. Tahu nggak satu lagi pertanyaannya? Kak Indra tahu nggak apa itu taat? Taat. Ayo, Kak Indra tahu nggak apa itu taat? Adik tahu Kak? Aku nggak tahu Kak. Ya, bener tuh. Adik-adik di rumah pinter semua loh Kak Indra. Taat adalah nih, dengar dan lakukan. Anda bisa Gitu. nggak? Coba Bisa, yuk. Bareng-bareng yuk. bareng. Bareng dong. Ini aja lah, Kak. Aku kan baru. Bareng ya. Hmm. Oke. Adik-adik di rumah juga ikut ya. Sama-sama ya. Ayo. Taat adalah dengar dan lakukan. Good. Pinter semua adik-adik. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Mari sama-sama. Semua bilang Taat. Yeay. Betul tuh Kaping. Lagu tadi mengatakan kita untuk taat. Taat sama Tuhan, ya. orang tua, Ya. sama pemerintah, sama kayak prajurit ya. Betul itu Kak Indra, sama seperti kita semua yang adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Ayo mana Mari. prajurit Kristus? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo
berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo kelas TK dan kelas 1 dan 2 mana ayo? 3 dan 4 yuk. Dan yang kelas Paulus mana ayo kelas Paulus? Mari kita berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak. Oh ya Kaping, aku mau tanya dong. Apa tuh Kak Indra? Kan di dalam Alkitab ada cerita tentang tokoh-tokoh yang taat sama Tuhan. Iya. Contohnya Bapak Abraham, ada Daud, ada Maria sama Yusuf, orang tua Yesus. Iya. Nah, kira-kira di Alkitab itu ada gak sih orang-orang atau tokoh-tokoh yang gak taat? Ada nggak ya kira-kira ya? Ingat minggu kemarin tuh kita baru belajar loh tentang kisah Yunus. Yunus itu juga tidak taat. Waktu Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke tempat lain. Akibatnya dia ditelan oleh ikan besar. Nah, hari ini nih Kak Indra, hari ini ya kita mau belajar nih, ada satu tokoh juga yang tidak taat. Itu loh yang Kak Indra maksud. Kita mau tahu, kita belajar ya hari ini. Siapa ya? Tapi kita berdoa dulu. Oh, boleh. Yuk. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tetap dalam sikap doa. Kita persiapkan hati kita pada saat hari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan menolong dan memimpin kami di saat kami memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk manis memperhatikan setiap firman Tuhan yang diajarkan pada hari ini. Tuhan, Kau mengurapi dan menolong setiap kakak yang mengajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar akan firman Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Halo adik-adik, balik lagi sama kita di Sekolah Minggu Online GBI Jelambar Timur. Kali ini kakak mau bawain satu tokoh, di mana tokohnya itu adalah seorang Raja Israel yang pernah dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Tapi karena satu hal dari raja itu yang Tuhan tidak suka, makanya jabatan rajanya pun dicopot sama Tuhan melalui Nabi Samuel. Kira-kira adik-adik tahu gak nih siapa rajanya itu? Coba adik-adik tebak. Yes, rajanya itu Raja Saul. Di mana di masa jabatannya dia, Raja Saul itu mengalami masa di mana dia tidak taat dengan perintah Tuhan yang Samuel sudah berikan. Dan di saat itu Tuhan marah dan Tuhan bilang kepada Samuel kalau Saul itu sudah tidak berkenan di matanya karena ketidaktaatannya itu. Karena bagi Tuhan ketaatan itu lebih penting dibanding korban bakaran. Karena Raja Saul tidak taat kepada perintah Nabi Samuel, dia yang harusnya membunuh atau menguasai kekuasaan bangsa Amalek, tapi dia malah membiarkan beberapa dari kawanan domba dan rajanya pun tidak ada yang dibunuh. Makanya Tuhan di situ marah. Dan Saul pun berpikir kalau dia ingin memberikan korban persembahan atau korban bakaran kepada Tuhan demi menyenangkan hati Tuhan. Tapi menurut Tuhan itu salah. Ketaatan lebih penting dibanding korban bakaran. Saul pun mengakui kalau dia tidak taat kepada perintah Samuel dan perintah Tuhan. Tapi Samuel dengan tegas memarahi Saul sampai Saul pun merobek jubah Samuel. Saul pun merobek jubah Samuel dan dia memohon bahwa dia pun mengakui kesalahannya. Tapi Samuel tetap bersikeras bahwa kerajaannya dia pun akan hancur dan kerajaannya pun posisi sebagai rajanya akan diganti oleh orang lain. Kira-kira adik-adik tahu gak nih posisi Raja Saul ini digantikan siapa? Ada yang tahu gak? Posisi Raja Saul ini digantikan oleh Daud, di mana Daud itu adalah panglima perang dari Raja Saul itu sendiri. Daud disuruh berperang mengikuti Saul dan Daud berhasil mengalahkan puluhan ribu pasukan musuh. Tapi Saul hanya ribuan, sehingga membuat hati Saul pun menjadi iri. Saul yang sudah dimarahi oleh Tuhan karena dia tidak taat, dan dia pun mengalami iri hati karena di mana seluruh penduduk Israel itu memuji-muji Daud karena kehebatan Daud yang mampu mengalahkan puluhan ribu pasukan, tetapi Saul hanya ribu-ribuan. Dari situlah iri hati Saul pun semakin bertambah. Dia sudah ditolak sama Tuhan, jabatannya dicopot, dan dia iri hati sama Daud karena Daud yang lebih berpengaruh di medan perang dibandingkan Raja Saul sendiri. Saul pun kesal dan dia pun dirasuki oleh roh jahat. Dan suatu ketika Daud, karena dia dari kecilnya pun dia pernah mengiringi Raja Saul di masa Saul mengalami kegelapan atau masa-masa pusing, masa-masa penat, Daud mengiringi dia dengan kecapi. Daud pun yang sekarang sudah dewasa ingin mencoba menenangkan hati Raja Saul. Tapi karena Saul sudah memuncak dan dia sudah dirasuki roh jahat yang sangat luar biasa, makanya Saul pun mencoba untuk membunuh Daud. Ketika Daud memainkan alat kecapinya untuk menenangkan,
Saul mengambil tombak untuk melemparkan dan membunuh Daud. Daud pun langsung kabur dan lari. Singkat cerita, Daud pun lari hingga dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kemanapun dia pergi, Saul mencari Daud. Dimanapun dia berada, diikutin. Karena Saul ingin membunuh Daud. Karena Daud sangat berpengaruh waktu di medan perang. Dan suatu ketika Raja Saul ketika membawa 3.000 pasukan dalam perjalanan mencari Daud, dia sampai di satu gua, di mana gua itu Saul, di mana di dalam gua itu Raja Daud pun bersembunyi bersama dengan pasukannya. Dan Saul tiba di dalam gua itu untuk buang hajat atau ibaratnya buang air besar. Saul pun masuk ke dalam gua untuk membuang air besar itu. Dan di saat momen itu, di mana harusnya Daud bisa membunuh Saul, ibaratnya membalaskan dendam waktu dia mencoba menenangkan Raja Saul dengan kecapi, tapi dia malah dilempar tombak. Di mana saat itu Saul ada di dalam gua, harusnya Daud bisa membalaskan dendam itu, tapi Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena Daud masih percaya kalau Raja Saul itu adalah raja yang Tuhan sudah pilih. Karena raja yang sudah Tuhan pilih, makanya dia tetap hormat. Walaupun rajanya itu pun pengen membunuh Daud, tapi Daud tidak ingin membunuh karena dia masih mempunyai kasih. Jadi kesimpulan hari ini tentang Saul dan Daud, kakak mau ajarin buat kita untuk belajar taat sama Tuhan dan orang tua. Gimana kita bisa taat sama Tuhan kalau sama orang tua pun kita nggak bisa taat? Sama seperti Saul, dia tidak taat dengan ucapan Samuel. Padahal ucapan Samuelnya pun berasal dari Tuhan, tapi dia tidak taat. Jadi kakak mau ngajarin kita untuk taat. Ingat kan sumber kebenaran kita? Taat adalah didengar dan lakukan. Jadi untuk adik-adik kita harus belajar taat. Mama kita bilang apa? Kita harus dengar dan melakukannya. Jangan dengar doang tapi kita nggak melakukan. Sama aja kita tidak taat dengan perintah orang tua kita. Oke, sampai di situ saja tentang Saul dan Daud. Kita akan tutup cerita kita hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Engkau sudah memberikan kami waktu untuk kami boleh belajar tentang ketaatan dari Saul ya Tuhan. Di mana kami boleh belajar bahwa Saul pun tidak taat dengan Tuhan dan ucapan Nabi Samuel. Dan di situ kami belajar untuk kami boleh terus taat. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh terus taat kepada Engkau, kepada orang tua kami, untuk kami boleh menjadi dampak bagi lingkungan kami sekitar, dan biarkan nama-Mu boleh dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ingatkan kami dan ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus taat kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu, dan kepada orang tua kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. It's game time. Oke, sekarang waktunya game bersama Kak. Kak Kris. Oke, nah mainannya games ya hari ini adalah carilah dombanya. Wah, ngapain tuh Kak gamesnya Kak? Oh, ini seru loh adik-adik. Nah, sebelum Kak jelasin, Kak ambil dulu ya alat-alatnya ya. Tunggu sebentar. Nah, wah, apa aja tuh Kak? alatnya nih yang kita perlukan adalah sehelai scarf atau shawl yang ada di rumah, atau sapu tangan, atau penutup mata yang adik-adik bisa gunakan. Nah, terus ada gambar kambing. Oke, kambing. Ya, terus ini gambar apa Kak? Domba. Iya, domba. Lalu gambar sapi. Nah, jadi ketiga gambar ini akan Kakak Rika tempel di dinding seperti yang sudah ada contohnya di depan ini nih. Nah, Kakak Rika nih. Jadi Kak Rika tempel sembarang ya, di mana aja yang adik-adik suka. Nah, oh iya, sebelum ditempel ingat adik-adik, belakangnya Kakak Rika tempel lo pakai double tape atau selotip ya, jadi supaya nempel ke dinding. Nah, lalu Kak Rika tempel ke sini. Nah,
Sekarang cara mainnya gimana Kak? Cara mainnya nanti Kak Rika akan tutup mata Kak Kris pakai spesial ini. Lalu Kak Rika akan putar badan Kak Kris 5 kali. Wow. Nah, pusing. Wah. Pusing. Wah, enggak lah, enggak pusing. Nanti sesudah itu Kak Kris akan mencoba menarik 2 gambar dari dinding ini. Nah, Kak Kris harus mendapatkan yang domba, ya. Kak Kris harus cari domba. Nanti sesudah dia mendapatkan domba, dialah yang menang. Oke. Nah, dombanya sini ada 2 gambar. Jadi kalau dia bisa dapetin dua-duanya, dia yang menang. Oke, siapa takut? Oke, kita mulai. Iya. Nah, sekarang Kak Rika akan mulai mengikat Kak Kris. Mulai menutup mata Kak Kris. Dengan lihat nih. Nah, oke. Sekarang Kak Kris, ayo tunjukin badan. Kak Rika akan putar 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Mulai pusing nih. Mulai pusing nih. Oke. Oke, Kak Rika akan ajak gambar ya. Oke. Mulai pusing. Oke. Ya, hati-hati Kak Kris. Nah, sekarang oke. Kak Kris coba cari. Maju ke depan. Oke. Ini aku cari ini ya Kak Rika ya? Domba ya? Iya, 2 gambar aja ya. 2 gambar ya, domba ya? Iya, coba Kak Kris itu. Coba. Oke, kalau sudah ketemu 2 gambar, ya Kak Kris akan. Duh, masih pusing nih Kak Rika nih. Waduh. Tarik nafas. Oke, kalau sudah ketemu 2 gambar, oke, stop. Oke, sekarang coba Kak Kris lihat gambar apa yang Kak Kris dapat. Wah, hebat. Kakak dapet loh domba dua-duanya. Kak Kris jangan-jangan bisa melihat ya? Enggak. Wah, hebat Kak Kris. Yeay, Kak Kris yang menang. Nah, adik-adik bisa coba sama adik-adiknya atau kakak-kakaknya atau juga temannya ya, main di rumah sendiri atau barengan sama mama papa juga bisa. Tapi inget ya, puternya jangan terlalu kenceng, nanti adik-adik bisa jatuh. Iya. Tadi kakaknya udah pusing banget. Nah, adik-adik nanti gambar ini akan Kak Rika kasih di grup ya. Oke, adik-adik nanti bisa print dan gunting, lalu adik-adik bisa tempel di dinding. Kalau mau diwarnain juga bisa. Ya, Kak Kris ya. Oke. Nah, sampai ketemu lagi adik-adik di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Have fun. Hai adik-adik, balik lagi sama Kakak Ray di sini. Hari ini kita mau bikin prakarya. Kalian masih ingat kan tadi kita dengerin cerita tentang apa? Ya, kita dengerin cerita tentang Raja Saul. Nah, terus kakak mau tanya, kalian masih ingat nggak super kebenaran hari ini? Apa sih super kebenaran hari ini? Super kebenaran hari ini adalah taat, dengar, dan lakukan. Nah, prakarya hari ini kita mau bikin sesuatu yang dipakai sama Raja Saul. Biasanya raja pakai apa sih di atas kepalanya? Apa? Mahkota. Bener banget, raja itu selalu pakai mahkota di atas kepalanya mereka. Hari ini kakak mau ajarin kalian cara bikin mahkota. Bahan-bahan yang harus kalian siapin di rumah adalah pertama karton putih, atau kalian mau pakai karton warna-warna lain pun nggak apa-apa. Terus kita mau siapin juga manik-manik berbagai macam warna. Boleh juga pakai kertas origami yang udah dipotong, dibentuk-bentuk sesuai keinginan kalian. Terus ada juga lem, boleh pakai lem kertas biasa atau ada lem uhu. Bisa juga pakai double tape ya. Terus yang terakhir kita perlu gunting. Kita perlu gunting buat gunting si kartonnya.
sekarang kita mulai bikin mahkotanya. Pertama, gunting dulu kartonnya sepanjang ini, atau kira-kira bisa disesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Ini kakak buat sekitar 60 cm panjangnya ya. Kemudian kalau udah digunting sepanjang seperti ini, kita lipat dua. Kita lipat dua. Kita lipat lagi sampai kita lipatnya 3 kali. Dah, udah 3 kali lipat gini, kita bisa gunting. Kemudian kita ambil gunting. Nanti kalau adik-adik yang masih kecil bisa minta tolong sama orang tuanya buat bantu gunting. Nanti kita gunting bentuk segitiga di sini. Kita gunting bentuk segitiga. Seperti ini. Dan setelah kita gunting, kita buka. Nah, jadi kayak mahkota. Jadi seperti mahkota. Nah, setelah itu yang kalian harus lakukan adalah kita tempel. Kita tempel pakai manik-manik. Atau boleh juga pakai kertas origami yang udah dipotong-potong. Atau kalau ada manik-manik juga boleh. Hari ini kakak contohin yang pakai manik-manik sama yang pakai kertas origami. Kalau kalian tempelnya pakai kertas manik-manik, kalian harus pakai lem uhu. Karena kalau pakai lem yang lain, dia nggak akan nempel. Kita akan tempel. Contohnya seperti ini. Ya. Ini kalau pakai manik-manik. Contohnya seperti itu. Kalian boleh pakai manik-manik atau kalian boleh juga pakai kertas origami. Nah, sekarang kita coba bikin yang pakai origami. Kalau pakai kertas origami, tetap ya lemnya kita pakai lem kertas. Nah, kayak gini lem kertas. Kita lem stiker kertas origaminya yang udah kalian bentuk segitiga atau mungkin bentuk kotak atau bentuk bulat, lingkaran atau bentuk hati, terserah kalian. Kalian mau tempelnya bentuknya seperti apa? Sini kakak ada bentuk segitiga, ada bentuk lingkaran, ada bentuk hati juga. Nah, seperti itu. Ya. Kalian bisa kreasikan sendiri sesuai keinginan kalian. Kalau bikin mahkotanya boleh, terserah kalian mau ngapain, mau ditempel apa, mau pakai manik-manik kayak tadi kakak, atau pakai kertas origami ya. Sekarang kakak kasih lihat bikinan kakak yang udah jadi. Kakak pakai manik-manik gini jadinya ya.
Ini yang bikinan kakak pakai manik-manik. Kalian bisa pakai manik-manik, bisa pakai kertas origami. Ya, jadi ini hasil kakak. Nah, nanti kalau sudah jadi, belakangnya kalian tempel pakai double tip. Kalian tempel pakai double tip di belakangnya supaya dia bisa nempel jadi bentuk mahkota. Sudah ditempel double tip, kita tempel ke sini. Jadi deh bentuk mahkotanya. Jadi bentuk mahkotanya. Oke. Dah. Kalian boleh minta bantuan orang tuanya buat bikin, minta bantuan mama atau papa buat bikin mahkotanya. Nanti kalau kalian sudah bikin mahkota ini, kalian boleh upload di IG, di Instagram. Boleh juga dikirim fotonya ke grup WhatsApp. Kalau kalian upload di Instagram, jangan lupa di tag Abi Jeltip. Oke? Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Tentu kalian penuh sukacita karena pagi hari ini kalian sudah mengikuti ibadah online dengan penuh semangat bersama kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum anak-anak kembali beraktivitas, ada yang akan kakak sampaikan. Pertama, Komsel Zoom minggu depan tidak ada, tapi kalian akan bergabung dalam Komsel Zoom tanggal 5 Agustus jam 7:30 malam, yaitu Komsel Kenaikan dan Kelulusan. Komsel selanjutnya akan diadakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali dalam ibadah online bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang luar biasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dah.